Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu kembali dengan kalian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari kata dan frasa benda dalam teks laporan percobaan. Apakah yang dimaksud dengan kata? Kata satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Apa maksudnya? Jadi ketika kamu menyebutkan satu kata, orang lain akan paham apa maksudnya. Contoh, ketika kamu mengatakan meja, orang akan paham bahwa itu adalah benda yang memiliki kaki, bisa 4 buah kaki, yang memiliki berbagai fungsi. Misalnya, digunakan untuk meletakkan sesuatu, untuk menulis, dan lain sebagainya. Demikian juga ketika kamu mengatakan padi, buah, adik, ataupun saya. Jadi dia adalah satuan bahasa terkecil, tapi dia punya arti, gitu ya. Lalu bagaimana dengan frasa? Frasa adalah gabungan kata atau kelompok kata yang menduduki satu fungsi jabatan. Jadi intinya adalah pada gabungan atau kelompok kata. Berarti dia lebih dari satu kata. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetapi dia hanya menduduki satu fungsi jabatan saja. Bisa sebagai subjek, predikat, objek, keterangan, ataupun pelengkap. Nah, di sini yang kita bicarakan terkait dengan frasa, tapi dia adalah frasa benda. Nah, jangan lupa frasa di sini dia non predikatif. Artinya dia tidak bisa disisipi dengan predikat. Gitu ya. Kita lihat contoh frasa. Ada sebuah kalimat, adik menyukai buah mangga. Adik itu adalah kata, menyukai juga adalah kata. Tapi buah mangga kita menyebutnya sebagai frasa benda. Kenapa? Karena buah mangga terdiri atas 2 kata. Nah, dan dia menduduki satu fungsi jabatan sebagai objek. Buah mangga tidak bisa disisipi predikat, tidak bisa disisipin, tidak bisa dia, gitu ya. Jadi adik menyukai buah mangga. Buah mangga di sini adalah frasa benda yang menduduki fungsi jabatan sebagai objek. Lalu adik ya hanya satu kata saja. Nah, adik duduk sebagai subjek, menyukai sebagai predikat. Kita lihat contoh frasa lainnya. Anak perempuan itu memakai kacamata. Anak perempuan itu disebut sebagai frasa benda. Kenapa bisa begitu? Karena anak perempuan itu terdiri atas 3 kata. Ada anak, ada perempuan, ada itu. Anak perempuan itu duduk sebagai subjek. Memakai satu kata, kacamata satu kata. Berarti dalam kalimat anak perempuan itu memakai kacamata terdapat satu frasa, gitu ya. Dan duduk sebagai subjek frasanya. Di frasa benda umumnya dia akan duduk sebagai subjek atau objek. Mari kita lihat sekarang frasa benda dalam kalimat laporan percobaan. Ada 3 kalimat di sana. Kalimat yang pertama, lampu dapat menyala karena dialiri arus listrik. Lampu hanya satu kata dan dia memang kata benda. Kita tidak bisa menyebutnya sebagai frasa benda. Di dalam kalimat ini ada satu frasa benda. Apa itu? Arus listrik. Nah, lampu dapat menyala. Nah, dapat menyalanya predikat, gitu ya. Jadi di dalam kalimat ini
kalimat yang biasa digunakan dalam laporan percobaan, dia terdapat satu frasa benda. Kita lihat kalimat kedua. Getah kentang akan mempengaruhi logam kimiawi. Ada dua frasa. Frasa getah kentang dengan logam kimiawi. Getah kentang terdiri atas dua kata, logam kimiawi juga demikian. Keduanya adalah frasa benda. Bedanya getah kentang duduk sebagai subjek, logam kimiawi duduk sebagai objek. Mari kita lihat kalimat ketiga. Tanaman pacar air yang akarnya masih utuh mengalami perubahan pada hari kedua. Nah, cukup panjang kalimatnya. Ada berapa frasa? Ada berapa frasa benda? Ternyata frasa bendanya ada satu, duduk sebagai subjek. Kita lihat tanaman pacar air yang akarnya masih utuh. Ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjang, kok bisa banyak ya? Bisa, karena dia gabungan kata yang menduduki satu fungsi jabatan. Satu fungsi jabatannya di sana sebagai subjek. Tanaman pacar air yang akarnya masih utuh, subjek, mengalami predikat. Perubahan objek pada hari kedua, keterangan waktu. Nah, frasa di sini sebetulnya ada dua frasa. Satunya frasa yang ada di dalam subjek, satunya lagi frasa keterangan. Tapi yang kita bicarakan pada hari ini adalah frasa benda. Frasa bendanya mana? Hanya ada satu, yaitu tanaman pacar air yang akarnya masih utuh. Nah, anak-anakku, mari kita latihan bersama. Ada 5 kalimat di sana. Coba kalian cari 5 frasa benda yang ada di dalam kalimat-kalimat berikut. Kalimat pertama, pembuluh silem menyerap air dan mineral, lalu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Berapa frasa bendanya? Silakan kalian temukan. Yang kedua, predator puncak di Antartika hanya memiliki satu anggota. Sel-sel pembentuk trakea tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk pipa panjang kapiler. Kalimat berikutnya, mula-mula air dan garam mineral yang larut dalam tanah diserap oleh bulu-bulu akar. Kalimat terakhir, krill dan rebon memakan makhluk konsumen primer lebih kecil. Baik, silakan kalian latihan bersama pada hari ini untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian terkait dengan frasa benda. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.